Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Saya Yeni Alin dari SMA Negeri 2 Muara Enim, calon guru penggerak angkatan 10, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Terdapat pertanyaan pemantik. 1. Apa kesimpulan tentang perubahan keterampilan sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? 2. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulannya adalah seorang guru seharusnya mempelajari dan memahami tentang pembelajaran sosial dan emosional agar mampu memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau disebut kesadaran diri, menerapkan dan mencapai tujuan positif atau disebut manajemen diri, merasakan dan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang didasari atas kepedulian dan tanggung jawab atau disebut pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional. Selain itu, guru sebagai pemimpin pembelajaran harus menerapkan kelima kompetensi sosial dan emosional tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan bagi murid dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur sehingga akan terjadi perubahan yang positif pada diri murid tersebut. Adapun kaitannya dengan modul-modul sebelumnya, antara lain pembelajaran sosial dan emosional lebih menitikberatkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kompetensi kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selain itu, pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak, yaitu kolaboratif. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, maka seorang guru penggerak harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan bagi murid-muridnya. Selanjutnya, pembelajaran sosial dan emosional dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif sehingga dapat menghasilkan murid yang berkarakter. Selain itu, pembelajaran sosial dan emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi karena satu sama lain menekankan pada kebutuhan belajar anak yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Dan seluruh modul yang terkait bertujuan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berikut ada 3 pertanyaan lanjutan. 1. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata. 2. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah 3. Berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di rumah dan di sekolah bagi murid dan bagi rekan sejawat adalah: sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya tentang pengetahuan dan keterampilan murid saja, sehingga pembelajaran berfokus pada pemenuhan nilai saja. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran dapat mengubah karakter secara psikologis, sehingga anak akan memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk dapat memahami perasaan diri dan orang lain, memiliki manajemen diri untuk dapat mengelola emosi,
memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain, memiliki keterampilan berelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Adapun 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari. 1. Menerapkan 5 kompetensi dasar sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 2. Menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik stop, take a breath, observe, dan perceive atau teknik lainnya yang sesuai. 3. Menerapkan 4 indikator pembelajaran sosial dan emosional di kelas maupun sekolah, yaitu pembelajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. Perubahan bagi murid, memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Selanjutnya, melakukan integrasi dalam praktik mengajar guru dalam kurikulum akademik seperti melakukan pembukaan hangat, kegiatan inti yang melibatkan murid secara aktif, dan penutup optimistik. Lalu, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktik guru dan gaya interaksi dengan murid. Selanjutnya, perubahan bagi rekan sejawat. Melalui penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dengan menjadi teladan bagi guru dan atau tenaga kependidikan di sekolah. Belajar dengan berbagi praktik baik, berkolaborasi dalam komunitas belajar dan mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional dalam pelaksanaan rapat sekolah. Demikianlah presentasi koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.